Ya, selamat pagi teman-teman. Senin 29 September 2025. Harusnya saya mulai ngajar di Tunas Global Depok tuh hari ini ya. Cuma karena kemarin saya bilang bahwa saya masih nunggu jawaban dari lamaran saya ke kedutaan Australia. Ya, which was definitely ya my fault ya. Memang secara definite adalah kesalahan saya gitu ya. Jadi ya ditunda deh. Makanya kenapa saya masih di sini, masih salat subuh di Masjid Al Karim gitu. Tapi kalau saya hari ini ngajar pun ya mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Saya dari jam setengah 3 pagi bahkan jam setengah 3 pagi ya, bahkan atau jam 3 lah seawal-awalnya udah berangkat saya. Tuh masih ngantuk-ngantuknya loh itu saya, bener. Jam setengah 3 pagi atau jam 3 pagi bahkan udah berangkat ke Pondok Ranji, ngejar kereta pertama dari Parung Panjang. Dia masuk ke Pondok Ranji itu jam 4 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dia masuk ke Pondok Ranji jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dari sini ke Pondok Ranji kalau jalan kaki itu bisa 15 menit sampai setengah jam, tergantung saya lewat mana. Kalau lewat belakang lebih pendek waktunya, cuma kalau lewat depan sini lebih panjang waktunya. Dan saya juga nggak tahu jam 3 itu udah kebuka belum pagar belakang, itu saya juga nggak tahu ya. Kalau kebuka sih alhamdulillah, kalau nggak kebuka ya sudah lewat depan. Iya. Makanya paling jam 3, setengah 3 udah berangkat saya. Iya. Ya ngejar kereta pertama dari dari Parung. Dia tuh startnya, for information ya. Kereta pertama yang masuk ke Pondok Ranji jam 4 itu dia start awal pemberangkatannya tuh dari Parung Panjang. Storing, berangkat kereta storing itu. Dia startnya dari Parung Panjang. Dari Parung Panjang ke Tanah Abang berangkatnya jam 4 pagi itu. Nah saya belum tahu, nanti saya buka komuter lain akses lagi ya, takut salah. Nah terus sampai Tanah Abang. Nah nunggu lagi kereta yang awal banget, kalau bukan pertama, kereta yang awal banget berangkat dari Bekasi ya. Ya Bekasi atau Cikarang, whatever itu, Bekasi atau Cikarang ke arah Manggarai. Nah itu saya nggak tahu dia berangkatnya jam berapa. Oke, welcome back. Nah itu saya nggak tahu pemberangkat sampai di Tanah Abangnya itu jam berapa. Karena kan kalau kayak gitu kan udah pasti pertama saya kan sholat subuhnya pasti di Tanah Abang yang baru, bangunan baru, Stasiun Tanah Abang. Tapi dia musolahnya ada di atas, musolahnya di lantai yang atas, bukan di bawah, di atas. Naik dulu kan buat ke musolah stasiun Tanah Abang. Sholat di situ saya paling saya sholat di situ subuh. Sudah itu nunggu jam berapa kereta pertama banget dari Bekasi lah, kebetulan kemungkinan dari ke arah Manggarai. Ya, dari arah Manggarai nunggu lagi kereta ke Depok Baru. Kalau kereta dari Depok Baru, saya kemarin lihat kereta ke arah Depok Baru dari kota itu banyak teman-teman. Jam 4 aja udah ada.
tunggu sebentar. Iya, jam 4-an lah, jam 4-an aja udah ada. Itu aja mohon maaf, itu kereta pertama yang bakal saya dapetin. Kereta pertama dari arah kota ke Bogor, teman-teman. Bukan dari, kebanyakan kan kereta-kereta yang awal-awal itu saya kemarin lihat di komuter lain akses itu, dia kebanyakan mengarah ke kota kan, Jakarta kota. Ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, ada yang dari Nambo. Nambo tuh sana, Cibinong sononya lagi. Nah. Ya, yang pertama banget yang mengarah ke selatan, ya, yang mengarah ke Depok itu kemarin saya lihat sampai di Pocin, stasiun Pocin itu jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 5:30 pagi. Ya berarti kita berandai-andai ya paling enggak kita sampai Manggarai itu sebelum jam 5:30. Kita ini berandai-andai aja gitu ya. Kita berandai-andai sampai Manggarai itu sebelum 5:30. Ya paling-paling jam berapa ya jam? Dia berangkat dari kota aja tuh jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 atau jam setengah jam begitulah. Berarti kita berandai-andai ya sampai Manggarai itu sebelum 5:30, karena sampai Pocin aja dia 5:30 lewat. 5:30, 5:37 saya lihat. Walaupun masih bisa, enggak sih, kalau pagi belum. Berarti sampai Depok Baru estimasi sekitar jam 6:45 gitu. Sampai Depok Baru estimasi saya kurang dari 6:15. 6:15 kurang di 5:40 atau 5:50 sekian lah gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Itu kalau saya hari ini ngajar, teman-teman. Tiketnya for your information dari sini ke Depok Baru itu 5.000 goceng. PP 10.000. PP 10.000. Itu baru KRL. 10.000 habis. PP itu PP. Pergi pulang 10.000. Ya. Terus saya sampai Sabtu ngajar. Kemungkinan. Ya, sampai Sabtu. Kemungkinan ini baru kemungkinan. Ini kan Depok itu bukan Jakarta. Jakarta Sabtu libur. Ya. Nggak tahu nih kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi apa benar sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur apa dijalanin di sana apa nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Bener nggak tahu ya. Bagaimana info? Soalnya Depok itu kan masih Jawa Barat kan, di bawah kegubernuran Pak Deddy Mulyadi, Kang Demul ya, Kang DM gitu. Nah, itu nggak tahu bener apa enggak, udah dijalanin nggak tahu saya. Terus nih ya, saya beritahu Anda baik-baik. Terus ya, kalaupun itu terjadi ya paling-paling saya, loko doang, bentar ya, loko doang dari nggak tahu dari Cilegon apa dari mana, nggak tahu saya. Loko doang. Nah, itu pun maaf lahir batin ya, dari stasiun Depok Baru paling saya naik Gojek. Kalau jalan lumayan hampir setengah jam, satu berapa kilometer, 1, sekian kilometer dari Depok Baru ya. Angkot aja, angkot D11 ya. Itu nggak ngelewatin karena sekolahnya itu ada di Nusa Indah, Pancoran Mas, Depok. Rumah sakit Hermina, dia di belakangnya.
Dari belakang masukin Hermina, masuk di kalau nggak salah di perumahan. Nah itu dia yang menjadi masalah. Ya paling naik Gojek saya. Gojek let's say ya tarifnya fluktuatif lah, nggak selamanya 9,5. Ya paling ceban, let's say katakan ceban 10.000 rupiah. Gojek. Kalau Opang mah udah luar biasa getoknya, apalagi Depok. Ya 10 kalau Gojek. Balik let's say 10 atau lebih, bisa 20 bahkan lebih. Ya kalau Gojek tuh fluktuatif, jadi saya nggak bisa memastikan eksaknya berapa. Tapi kalau KRL kan nggak fluktuatif, dia memang udah fix segitu ya. Let's say 20 lebih bahkan. Let's say taruhlah 20 deh misalkan. Bolak-balik ceban 2 bis 20. Ya, tambah 10 KRL bolak-balik. Total jadi berapa? 30.000. Itu baru sehari loh. Itu baru sehari biaya transport 30. Nah gimana kalau dikali 5 atau 6? Nggak tahu nih. Kalau masih yang lama kan 6 hari tuh, Senin sampai Sabtu ya. KRL aja 60.000 tambah Gojek 80. Jadi total habis bisa 104. Tunggu. Tambah Gojek. Taruhlah 20 kali 6. Berapa tuh? 2 kali 6 berapa? 12. 120 tambah 60. Bisa-bisa habis 180.000 saya. Dalam 6 hari. Libur cuma minggu doang. Kalau ini yang masih yang lama berlakunya. Baik kalau yang baru ya tinggal kurangin aja. 50.000 tambah 50.000 tambah berapa tadi? Tambah 100. Jadi 150.000 habis. Libur Sabtu Minggu. Gitu. Jadi ya itulah makanya kenapa saya memilih untuk ngekos di sana selama masa kontrak saya. Kenapa? Karena supaya menekan biaya transport ini. Gitu loh. Makanya kenapa saya ngekos di sana? Karena saya udah hitung kalkulasinya. Kemarin aja nih ya, waktu saya ke Samesta Margonda itu, dari Pondok Ranji kita berangkat jam 6.30. Let's say dari Pondok Ranji kita berangkat 6.30 lewat. Sudah lewat setengah 7. Karena saya sholat duha dulu. Saya sholat duha dulu. Let's say kata jam setengah 7 lewat. Saya sholat duha dulu sebentar di situ. Jam setengah 7 lewat. Atau kita buat ya setengah 7 lewat lah, intinya gitu. Sampai di Pocin itu jam setengah 9. 2 jam perjalanan. Lancar, gak ada macet itu gak ada. 2 jam perjalanan. 6.30 sampai 8.30. Walaupun saya sampai di sana jam 8.20. Saya berangkat dari Pondok Ranji itu setengah saya 6.40 sekian. Ya setengah 7 lewat lah. Jam 7 kurang seperempat. Hampir 2 jam. 2 jam perjalanan. Ya, 2 jam perjalanan. Ya. Bolak-balik berapa? 4 jam perjalanan. Ini gak termasuk dari stasiun ke rumah ya. Dari Pondok Ranji ke rumah ya. Gak saya hitung. Nah, 4 jam perjalanan. Coba bayangin. Bolak-balik. Kali 5 atau 6 hari. Kali. Jadi biaya udah saya hitung. Makanya kenapa saya kemarin milih ngekos di situ. Supaya menekan ini. Menekan waktu perjalanan sama menekan biaya. Kalau dari Pocin ke Depok Baru kan cuma lompat 1 stasiun aja. Kalau lagi rasi banget. Soalnya maaf kata ya,
Indonesia bukan jelek-jelekin atau gimana ya, maaf aja, angkot di Depok itu adalah angkot Jakarta zaman dulu yang masih ada. Dia sistemnya setoran kan ngetemnya kadang lama, sudah itu gak nyampe sekolahnya ya, mendingan naik KRL walaupun nunggu agak lama gitu ya. Seenggaknya habis sholat subuh bisa lah ini tipis-tipis gitu. Tapi teman-teman, insya Allah ya, kalau saya jadi ngajar di sana, memang saya akan comply dengan pihak sekolahnya, itu udah pasti. Tapi saya juga akan comply dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, bahwa tidak ada PR buat anak-anak, ya, bahwa tidak akan ada PR buat anak-anak kalau di mata pelajaran saya. Jadi benar-benar semua plek di sekolah selesai. Anak-anak tidak perlu lagi di rumah. Paling enggak saya kasih tugas mengulang aja nanti di rumah. Diulang-ulang, dihafal-hafal, dirawat-rawat supaya tidak hilang apa yang saya bawakan. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.